Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat walaupun sekarang sedang berpuasa dan belajar dari rumah. Perkenalkan, nama Ibu Bu Regina Septiria dari SDN Sawahan 4 Surabaya. Kali ini akan mengajak kalian untuk belajar PJOK, materi bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh. Namun, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kalian siapkan terlebih dahulu buku PJOK dan alat tulis kalian. Siapkan pensilnya, siapkan buku PJOK-nya, serta buku pendamping kalian ya, agar kalian bisa mencatat poin-poin penting apa saja yang akan kita bahas pada nantinya. Sudah disiapkan? Nah, kalau sudah, hari ini kan kita membahas tentang bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh kita. Menerapkan perilaku hidup sehat merupakan cara yang paling tepat untuk menjadikan tubuh tetap sehat. Di antara perilaku hidup sehat adalah dengan cara menghindari diri dari barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan. Beberapa barang berbahaya yang hendaknya dihindari agar tetap sehat, salah satunya adalah rokok dan minuman keras. Rokok dan minuman keras sendiri mengandung zat berbahaya yang menyebabkan orang yang mengkonsumsi atau yang menyalahgunakannya menderita sakit atau bahkan mengalami kematian. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua. Yang pertama, setelah melihat deskripsi ya, yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi dan mengetahui bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh, serta yang kedua, kalian bisa diharapkan mampu mengkampanyekan gerakan bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh. Nah, sekarang kita yuk cari tahu terlebih dahulu apa sih rokok dan juga minuman keras itu. Rokok merupakan lintingan atau gulungan tembakau yang digulung, dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8 hingga 10 cm. Bahan dasar dari rokok sendiri adalah daun tembakau. Nama latin dari pohon tembakau adalah Nicotiana tabacum. Itu secara singkat apa rokok itu ya. Kemudian yang kedua, minuman keras. Minuman keras sendiri merupakan minuman berbahaya yang karena memberikan dampak buruk bagi orang lain yang mengkonsumsinya. Minuman keras merupakan minuman yang mengandung alkohol dan seseorang yang mengkonsumsinya kesehatannya akan terganggu. Itu sedikit pembahasan dari materi yang akan kita pelajari, yaitu rokok dan juga minuman keras. Sekarang kita bahas yang nomor satu terlebih dahulu, yaitu rokok. Tahukah kamu bahaya rokok bagi kesehatan? Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan dampak buruk apa saja sekiranya apabila seseorang tersebut akan mengkonsumsi rokok. Yang pertama, dapat menimbulkan rasa ketergantungan yang makin tinggi. Jadi seringkali kita dengar kalau orang yang sudah pernah merokok akan mengalami sulit untuk berhenti, ya. Kemudian yang kedua, menyebabkan gangguan kesehatan seperti fisik lemah, malas, mudah sakit, dan menderita penyakit kronis. Yang ketiga, mengganggu perkembangan aspek mental anak-anak. Dimaksudkan di sini apabila rokok tersebut dikonsumsi oleh anak-anak ya. Serta yang keempat, memudarkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar, jadi lebih cuek. Dampak buruk bahaya rokok tersebut diakibatkan oleh beberapa zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. Kira-kira apa saja ya zat yang ada dalam rokok sehingga dia disebut merupakan hal yang harus dihindari atau berbahaya bagi tubuh kita. Nah, yang pertama itu ada zat yang disebut dengan nikotin.
Nikotin adalah zat adiktif. Apa sih zat adiktif itu, Bu Regina? Zat adiktif merupakan zat yang menimbulkan ketagihan. Jadi ketagihan ingin lagi, terus menerus seperti itu dan susah berhenti. Nah, zat yang membuat rasa ketagihan itu tadi merupakan zat yang disebut dengan nikotin. Nikotin sendiri mempengaruhi saraf dan peredaran darah, sehingga menjadikan para perokok ketagihan atau kecanduan. Namun, pada dasarnya, nikotin merupakan racun atau zat berbahaya, sehingga para pecandu tidak menyadari bahwa nikotin yang masuk ke dalam tubuhnya itu dapat merusak jantung dan paru-paru, serta memicu terjadinya kanker paru-paru. Nah, bahaya lain apa saja yang bisa diakibatkan oleh nikotin? Salah satunya mempercepat denyut jantung sehingga kerja jantung menjadi lebih berat. Yang awalnya kerja jantung denyutnya sudah normal, sudah biasa, tetapi karena dia merokok dan di rokok tersebut ada zat nikotinnya, kerja jantungnya jadi lebih cepat sehingga lebih berat. Yang kedua, mengecilkan saluran pembuluh darah sehingga aliran darah tidak lancar. Serta yang ketiga, dapat meningkatkan tekanan darah atau seringkali yang disebut dengan penyakit hipertensi. Nah, itu baru satu zat loh ya anak-anak ya. Sudah terlihat bahwa nikotin merupakan rokok merupakan zat yang berbahaya. Ada nikotin dan nanti ada zat berikutnya. Untuk zat selanjutnya ada zat karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah dalam membawa oksigen atau yang seringkali disebut O2. Karbon monoksida ini tugasnya mengikat hemoglobin atau Hb sehingga membuat darah tidak mampu membawa oksigen. Karbon monoksida sendiri merupakan zat yang menyebabkan kelelahan, lemas, serta pusing. Kelompok yang paling rentan terhadap racun karbon monoksida ada beberapa ya, terutama seperti janin. Janin itu adik bayi yang berada dalam perut, kemudian penderita gangguan jantung, dan juga penyakit paru-paru. Nah, anak-anak, sudah 2 zat ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya untuk membahas zat apa saja selain nikotin dan juga karbon monoksida setelah kita lihat pada berikut ini. Tetap di program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Masih bersama Bu Regina di program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, untuk membakar semangat kita pada hari ini, kita sudah berpuasa dan juga belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Kita lakukan salam PJOK untuk membakar semangat. Siap ya? Salam PJOK, sehat, sportif, bugar. Yes! Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas 2 zat yang ada pada rokok yang sekiranya harus kalian ketahui. Nah, ada satu zat lagi yang ada pada rokok juga. Kalau tadi kita ada nikotin, masih ingat nikotin? Ya, yaitu zat adiktif yang menimbulkan ketagihan, yang mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Kemudian zat kedua yaitu karbon monoksida, yaitu gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah membawa O2 atau oksigen. Nah, kira-kira apa zat yang terakhir? Zat yang terakhir adalah tar. Bisa kalian lihat di layar televisi kalian, tar merupakan kumpulan dari beribu-ribu bahan kimia. Ibu ulangi lagi ya, kumpulan dari beribu-ribu bahan kimia. Wah, jadi banyak sekali bahan kimia yang terkandung dalam tar tersebut. Dalam komponen padat asap rokok yang disebut dengan tar. Tar sendiri mengandung bahan kimia beracun yang dapat merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam rongga mulut sebagai uap padat. Setelah dingin akan membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi
saluran nafas, dan paru-paru. Bisa kalian lihat di layar televisi kalian terdapat gambar gigi yang berwarna kuning. Siapa yang giginya mau berwarna kuning? Tidak ada yang mau ya. Caranya bagaimana? Jangan lupa untuk menggosok gigi yang rajin dan menghindari rokok ya. Kemudian itu tadi merupakan 3 zat yang ada pada rokok. Untuk selanjutnya 3 zat tersebut yaitu nikotin, karbon monoksida, dan tar diduga menjadi penyebab banyaknya penderita kanker paru-paru. Orang yang menghisap 1 bungkus rokok yang berisi 20 batang rokok, berarti setiap harinya orang tersebut akan menghisap sebanyak 300 cc gas CO, 5 mg HCN murni, 7 mg NO2 murni, dan 20 mg nikotin. Nah, yang disebutkan tadi banyak sekali sama Bu Regina itu nama-nama dari bahan kimia yang ada pada rokok. Banyak sekali ya, makanya harus betul-betul dihindari sebelum nanti ketagihan. Kemudian, sikap kalian sebagai pelajar yang baik bagaimana setelah mengetahui dan memahami bahaya rokok yang sudah Ibu jelaskan tadi? Nah, caranya menghindarkan diri dari bahaya rokok atau tidak merokok dan membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat. Seperti apa sih pola hidup sehat itu? Bisa kalian berolahraga, tidur yang cukup, memakan makanan yang dengan gizi yang seimbang. Nah, itu merupakan salah satu contoh pola hidup sehat. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari dari bahaya rokok, ini ada sudah Ibu siapkan. Yang pertama, menghindarkan diri dari orang yang merokok. Kenapa Kak? Kenapa harus menghindarkan diri dari orang yang merokok? Karena nanti bisa mempengaruhi satu sama lain. Kemudian yang kedua, tidak mencoba-coba merokok karena bisa mengakibatkan ketagihan atau kecanduan. Jadi satu kali mencoba tidak boleh juga ya. Kemudian yang ketiga, tentu berdoa kepada Tuhan agar menghentikan kebiasaan merokok, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Kemudian yang keempat, banyak memakan makanan sehat dengan gizi seimbang seperti buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Serta yang terakhir, jangan lupa berolahraga secara teratur. Gitu ya. Nah, Ibu ulangi lagi untuk yang tadi ya. Sebelum kalian jangan lupa juga dicatat, Ibu memiliki materi begini. Jadi ada yang disebut perokok pasif dan ada yang disebut dengan perokok aktif. Apa sih Bu Regina perokok pasif dan perokok aktif itu? Perokok aktif merupakan seseorang yang memang sedang mempraktikkan rokok, sedang menghisap rokok, itu disebut dengan perokok aktif. Lalu bagaimana yang perokok pasif? Perokok pasif merupakan seseorang yang tidak merokok namun berada di sekitar orang yang sedang merokok, sehingga berdampak secara langsung, menghirup secara langsung asap yang ditimbulkan dari si perokok tersebut. Lalu lebih bahaya mana antara perokok aktif dan perokok yang pasif? Dari penelitian menyebutkan bahwa perokok pasif memang lebih cenderung lebih memiliki penyakit yang lebih daripada yang perokok aktif. Jadi jika sekitar kalian, tempat kalian berada, apabila ada orang yang sedang merokok, lebih baik agak menjaga jarak sebentar supaya kalian tidak menjadi seorang perokok yang pasif, begitu ya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu minuman keras. Tahukah kamu bahaya minuman keras bagi kesehatan? Nah, sekarang kita lihat di televisi kalian, minuman keras merupakan minuman yang mengandung alkohol dan seseorang yang mengkonsumsinya maka kesehatannya akan terganggu. Gangguan tersebut terjadi karena pada dasarnya alkohol menyebabkan orang yang mengkonsumsi kehilangan kesadaran maupun gangguan organ. Jadi selain rokok, yang lebih berbahaya lagi juga ada yang disebut dengan minuman keras atau seringkali didengar dengan miras. Nah, minuman keras ini anak-anak itu mengandung alkohol. Nah, alkohol tersebut
menyebabkan orang yang mengkonsumsi atau yang meminumnya bisa kehilangan kesadaran maupun gangguan organ. Kehilangan kesadaran di sini dimaksudkan adalah apa yang dia lakukan tidak sadar, tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi berjalan tidak sadar, tidak sesuai keinginannya, begitu ya. Kemudian kita akan membahas tentang kandungan apa saja yang terdapat dalam minuman keras. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kandungan apa saja yang terdapat pada rokok, sekarang kita membahas kandungan yang terdapat dalam minuman keras. Adapun yang terdapat dalam minuman keras merupakan alkohol yang terkandung, yang di sini jenisnya adalah etanol. Etanol sendiri merupakan bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan menurunnya kesadaran. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kalian catat dulu yang tadi Ibu jelaskan. Kita akan kembali ke segmen berikutnya, tetap di program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dengan Bu Regina di sini, masih dengan program kesayangan kita, program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, kita bakar semangat lagi ya dengan cara salam PJOK. Siap? Salam PJOK, sehat, sportif, bugar. Yes! Anak-anak, kita tadi sudah mempelajari kandungan apa saja yang ada dalam minuman keras. Jadi Ibu ulangi lagi ya, minuman keras sendiri mengandung alkohol. Dan jika seseorang mengkonsumsinya, akan mengakibatkan kehilangan kesadaran maupun gangguan organ tertentu. Kandungan yang terdapat dalam minuman keras, tadi masih ingat kalian kandungannya apa di dalam minuman keras? Ya, betul sekali, ada etanol. Etanol sendiri merupakan bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Kita lanjut. Lalu apa bahaya minum minuman keras atau miras? Di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa jawaban. Yang pertama, dapat menyebabkan ketagihan atau kecanduan. Yang kedua, bisa merusak fungsi organ tubuh. Di sini bisa jantung, bisa ginjal, dan juga organ lainnya. Yang ketiga, dapat menyebabkan gangguan mental organik atau yang sering disebut dengan GMO. Yang keempat, zat adiktif alkohol dapat menyebabkan keracunan. Nah, keracunan di sini yang dimaksud yang sering kali disebut adalah mabuk. Nah ya, mabuk itu karena keracunan daripada alkohol itu sendiri. Kemudian yang kelima, pendarahan pada tenggorokan. Serta yang terakhir, terganggunya sistem pernafasan dan juga penyakit lain. Bisa jadi apabila mempunyai penyakit bawaan juga bisa memperkeruh atau mempertajam penyakit tersebut ya. Jadi selain memberikan dampak negatif pada individu si peminum sendiri, ternyata minuman keras ini juga berdampak buruk pada masyarakat. Karena orang yang meminum minuman keras cenderung melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, bahkan mengarah pada perbuatan kriminal. Di sini pentingnya kita menghindari serta tidak mencoba-coba yang namanya minum minuman keras, ya. Kemudian cara menghindarinya bagaimana, Bu? Cara menghindari minuman keras atau miras, yang pertama katakan tidak pada miras, ya. Tidak boleh mencoba, tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh. Kemudian yang kedua, hindari bergaul dengan peminum miras. Yang ketiga, terlibat dalam sosialisasi bahaya miras bagi kesehatan. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harapkan kalian bisa juga mensosialisasikan atau mengkampanyekan kepada orang-orang sekitar kalian bahaya rokok dan juga minuman keras. Kemudian yang keempat, kalian tanamkan dalam hati jika miras memang bahaya bagi tubuh. Karena kita sudah mengetahui zat-zat yang ada pada miras dan juga rokok tadi ya. Kemudian yang terakhir, gunakan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Contohnya apa, Bu? Kegiatan positif itu bisa dengan berolahraga atau melakukan hobi lainnya. Kalau suka menggambar ya. Atau mungkin lebih baik melakukan hal positif lainnya dengan teman, dengan keluarga daripada melakukan hal yang sekiranya bisa berdampak negatif.
Sekarang Ibu mau coba tebak-tebakan dengan anak-anak ya. Jadi kita sudah mempelajari dua materi, yaitu yang pertama adalah rokok dan juga minuman keras. Kalian masih ingat tidak, dari rokok zat apa saja yang ada dalam rokok? Apa anak-anak? Ada nikotin, karbon monoksida, dan juga tar. Berarti kalian masih ingat ya. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya juga. Kemudian dalam minuman keras, masih ingat zat apa saja yang ada dalam minuman keras? Minuman keras ada alkohol yang berupa etanol. Nah, anak-anak, setelah kalian sudah mencatat semua dari awal sampai akhir, kita masuk ke dalam kesimpulan. Terdapat dua kesimpulan yang akan kita pelajari. Yang pertama, rokok merupakan lintingan atau gulungan tembakau yang digulung, dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung. Zat dalam rokok ada nikotin, karbon monoksida, dan juga tar. Kesimpulan yang kedua, minuman keras. Minuman keras merupakan minuman yang berbahaya karena memberikan dampak buruk bagi orang yang mengkonsumsinya. Minuman keras sendiri merupakan minuman yang mengandung alkohol. Kandungan yang terdapat dalam minuman keras, masih ingat? Ya, yaitu zat etanol. Nah, itu tadi dua kesimpulan yang bisa kita tarik pada hari ini. Kemudian Ibu akan berikan 3 tugas, tidak banyak ya, hanya 3 tugas saja. Nanti kalian silakan foto terlebih dahulu tugasnya, kemudian kalian catat di buku PJOK kalian, dan kalian kirimkan ke link yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tugas yang pertama, tuliskan zat apa saja yang terdapat dalam 1 batang rokok. 1 batang rokok ya. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 cara menghindari rokok. Setelah yang terakhir, tuliskan dampak buruk mengkonsumsi minuman keras atau miras. Mudah bukan anak-anak? Nah, kemudian kita lanjut. Ibu masih akan mengingatkan tentang untuk mematuhi protokol kesehatan, ada 5M ya. Yang pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan. Setelah itu yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilitas dan interaksi, dan yang terakhir, menghindari kerumunan. Nah, kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya kita lebih cepat menghentikan masa pandemi ini sehingga kita bisa bertatap muka kembali, begitu ya. Anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita dengan saya Bu Regina. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama agar materi pada hari ini bisa bermanfaat ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk tetap semangat berpuasa. Semoga puasanya diberi kelancaran hingga sampai nanti kita menjelang Idul Fitri ya. Sampai jumpa di kemudian hari bersama saya Bu Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.